itu tidak membaca kelompok 5, langsung saja kita mulai kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan salawat. Pertama sekali kita wajib bersyukur kepada Allah pada malam hari ini karena kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan tausiah agama pada malam hari ini, tapi yang sama-sama kita muliakan penceramah kita malam ini Al-Mukarram Ustaz Zulhamdi Walimuduh, Ketua MUI Kota Pertanian. Pada buaya bisa salongannya di lereng Marapi, mandilah anak di pincuran koto. Dengan salam wak mulai ceramah tandanya wak basanang hati, bisa silaturahmi di musajid limo kaum do balik koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantang panoh cupak balanjuang sukatanana di Minangkabau, jo maaf salam dianjuang ugua jo jangkau kok talampau. Kalilawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah, kok gawa indak tatimbang minta ampun abonan labiah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ballaghal Islam ila Minangkabau, limo kaum langkau di dalam. Wa waffaqa ahlaha bi'ala'i sanidini wal ummah, faqararu adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat memakai, adat nan kawi syarak nan lazim, syarak balinduang adat nan bapane. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salawat puji salembah syukur kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyampaikan agama Islam dari nagari nan jauh Makkah dan Madinah sampailah ke alam Minangkabau luhak nan tiga lareh nan dua, sampailah ke nagari limo kaum. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberi taufik kepada nenek moyang awak nan terdahulu, yang Allah memberi landasan hidup falsafah di ranah bundo kanduang adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Kita tambah puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mempertemukan awak malam kini di musajid yang luar biasa. Bagaimana kau luar biasa? Luar biasa. Tiba ambo di siko tadi siang maghrib. Mau keliling ni musajid, kamu lihat dari muka, dari belakang. Dia salah muka, boleh kamu musajid. Kau tapi dari situ saya tarik. Dah pernah nampak di belakang, dah pernah nampak kuburan, ada bulaan. Kuburannya nampak dia anak tadi bahasa Arab kuburannya Ustaz. Jadi musajid yang banyak sejarah apa boleh tadi pembawa acara menerangkan tunggaknya kata 99. Kemudian 5 loh atuknya gambaran 5 tadi 5 suku ya. 5 kaum. Kemudian tiang kau tadi berasa doa itu 121 saja banyak jumlah nenek mamak. Kok tiba nenek mamak nan 121 tu malam kini ramai saja. Sebanyak kau tiangnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di antara sabda beliau, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Bapak ibu jemaah rahimakumullah, yang pertama sekali yang kita hormati silang nambah pangka karajo nambah pokok pengurus acara Isra Mi'raj malam kini yang telah mempertemukan awak di Musajid Raya Limo Kaum.
Ambo diminta baca ceramah kamu saji ko entahlah barakali. Lah bertahun-tahun dah malam kira lebih 5 tahun orang minta-minta ambo tiba aja WA. Tapi sibuk-sibuk taruh je. Tapi alhamdulillah nang sekali ko bertemu awak. Dan hampir lo tak jadi. Ambo faham tu. Lek buat aja balik biang biar alhamdulillah malam kini awak bisa bertemu setelah penantian dan panjang. Kemudian yang kita hormati nenek mama, para orang penghulu yang ada masjid ini kau pak. Namun tak lo kenal nak. Nenek mama nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah basa balingkau batuah nagari limo kaum. Kemudian ustaz-ustaz, aku ada ustaz saya baca ego yang dari Mesir, dari Canduang lengkap. Ustaz di muka alim ulama suluah bendang. Nan suluahnya babantang padam bendangnya sampai ke sarugo nan malam rintangan kitab siang tagak babi tua. Kemudian di belakang ibu-ibu bundo kanduang nan duduk jarang-jarang cik tunggak di siko cik tunggak di situ macam di tempat basanda saya sadu. Mungkin dia lah latih dah. Dari tadi siap maghrib nampak dan ibu-ibu kau khusyuk mendengar ceramah tentang Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha langit yang ketujuh gua dengar tadi. Kemudian adik-adik generasi muda, alhamdulillah ini gak banyak malam kini senang hati menceliak. Adik-adik generasi muda nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pamacah. Generasi muda panjago surau jotapian. Lah tiba nak muda-muda di surau kini. Alhamdulillah. Kau payahlah mencari nak muda bantu anak kini. Di mana Isra Mi'raj nan banyak tu nan tua-tua. Jadi alhamdulillah lah. Berarti KNPI Tanah Datar tu KNPI luar biasa. Di daerah lain KNPI lejo mengundang ambo, cuma caranya mungkin di kantor pemerintah pembekalan adat untuk generasi muda tu yang biasanya. Tapi kalau KNPI mengundang untuk pengajian di sekolah tamu kau luar biasa. KNPI mengundang untuk pengajian biasanya sekedar untuk kaji adat, pembekalan adat untuk generasi muda. Tapi kalau KNPI mengundang ceramah yuk sekali ke baru saya. Anda saya ingat yuk sekali ke. Berarti kau KNPI yang luar biasa. Itulah selesai saya nanti kalau bupati melapor KNPI yang luar biasa. Kemudian pusat jalur kumpulan ikan Pak Jorong yang hadir. Paknya Wali Nagari ada apa Pak? Alun Tiboleh. Alun Tiboleh. Tu wakil Pak Bupati lah itu bersama ketua KNPI. Memang kili Pak Bupati ya, semoga tetap bersama awak ya. Lah akan disampaikan lah. Pujak sitaka capai mencapai batang limpato orang patah silaro jayo malayang. Ambo duduk di muka bukan tando jadi pandai ilmu guru yang disampaikan pusako kato nan diulang-ulang. Ya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Tembak bari ba alamat panah bari basasaran ceramah bari bajudul. Nampak dia mau di pelayan dengan di luar nilai-nilai Isra Mi'raj dalam nilai-nilai budaya Minangkabau. Tinggi lo judulnya nampaknya. Bisa lo jadi disertasi tesis di UIN Imam Bonjol nampaknya. Manyurek di atas pintu mengarang di tapak tangan malompek danyo besi tumpu mencancang bari balandasan ceramah bari badalil a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kau yakin lah pengurus kambo? Ustazul Hamdi itu hafiz Al-Quran tu, tidak ada Quran di muka ambo dah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul hafiz. Banyak tadi pelun sibo di juz 5 balik nak sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, di waktu malam, dan kami berkahi sekitarnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami.
Sungguhnya dia Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Itu ayat yang pertama, gambaran peristiwa Isra alun Mi'raj, peristiwa Isra. Cancang nan duo sagaragai kapanan duo salanggano kateh tabatu intan ka bawah takasih bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda sesuai yang dibacakan oleh ketua tadi, sab'atun yuzilluhumullahu fi yaumin la zilla illa zilluh. 7 orang yang dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Tapi di acara KNPI mungkin yang ceklah yang dakik benar punya, syababun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menjalani masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lina banyak-banyak ayat wak itu salah ayat wak cik, tambah lo hadis cik lain. Allah tu. Ditimbang makna kato, disilau makna kaji, di situ diambil paham nan bana. Kulit manih ditimpo batin, batin ditimpo galo-galo, dalam nan lai adonan batin, dalam nan batin bahakikat pulau. Dalam kato gaib membayang, dalam rundiang budi marangkang. Tandonyo buek bakeh bahuni, tandonyo alu anak dapat tidak diturih jo saluruhnya. Adai lamo pusaka usang waris budaya dari dulu jawek bajawek sampai kini tibo diambo di musaji 5 kaum jo bahasa Minang ceramah ambo sampaikan lai paham apa-apa lai. Ambo bertanya biasa ke ibu-ibu dalam ceramah lai paham apa-apa ibu-ibu, dia ibu yang banyak. Tapi istimewa malam ini nampaknya aku apa-apa jo calon apa-apa. Apa-apa banyak, calon apa-apa pun banyak. Jadi awak kini ceramah awak semua awak di musaji awak jo caro awak untung-untung awak sama-sama masuk surga sadonya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ko lah tiuk tahun awak peringati. Alun lai yang boleh apa lah hadir je Isra Mi'raj dulu. Apa mencelik wajah ko tahun 50 atau 80 lah ya nak pak. Lah dari dulu orang mengaji Isra Mi'raj, peringatan-peringatan. Kok pandai mengecek tiang musaji ko yo buya dia kata. Lah barang mau musaji ko lah 2 abad. Lah 2 abad lah peringatan Isra Mi'raj diulang dan diulang karena hanya adalah sebuah peristiwa yang besar, mukjizat yang diberikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya, penutup para nabi dan penutup para rasul, sekaligus itu adalah akhir dari mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad itulah mukjizat yang terakhir. Dan mimpi luak bila malam dapat mukjizat. Itu mukjizat bisa tabang ke puncak menara masjid 5 kaum, itu tak mukjizat, mimpi nama itu. Jamaah rahimakumullah, karena besarnya peristiwa Isra Mi'raj mukjizat, sampai-sampai salah seorang sahabat yang pertama sekali yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin peristiwa Isra Mi'raj, sampai kini digelari orang Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq karena percaya langsung ke peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin orang lain masih berfikir balo caranya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sajauh tu apalagi dulu lu nado pesawat leh. Dan kan pesawat kereta angin saya lu nado je sepeda leh. Tapi lah sampai lu Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kok tiba orang kapi yang menengah cerita tu iko Muhammad tuan. Tak masuk akal ceritanya. Di saat orang lain masih berfikir, masih ragu, tapi Abu Bakar dek bule iman tu ndak sumbiang yakin kepada Rasulullah. Jangan itu lebih daripada itu dekat Rasulullah, ambo percaya saja. Sehingga Abu Bakar langsung percaya. Jadi iman yang cik boleh ke Isra Mi'raj saja menjadikan Abu Bakar itu digelari sampai hari kiamat nanti dengan Siddiq. Cik itu saja, tapi tidak sumbiang yakin tadi. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq sampai yang diulang-ulang orang. Bukan tak percaya Abu Bakar yang lain-lain, tetap percaya. Sahabat yang lain mungkin berproses percayanya.
Mungkin fikir sebentar lu baru yo. Ya. Tapi Abu Bakar langsung yakin, sehingga Abu Bakar dimuliakan, digelari dengan Siddiq. Sebanyak tu sahabat-sahabat yang lain, tapi yang dapat gelar Siddiq adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pun mulia dan terkenal karena ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, rangkaian peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, kalau dulu apa-apa nalah tua nak, mungkin di rumah-rumah lama masih ada gambarnya. Nabi itu Isra memakai burak. Dibuat kapal burak tu bantu gambar anak gadis rancak. Caliak taduah pandang mandanyui. Tu bentuk kudo di belakangnya. Masih sempat je nampak tu. Tapi kini tak muah orang menempel-nempel itu, digalaknya orang nak do kan dulu. Kan Isra Mi'raj itu masalah gaib, tak bisa lo talampau dilogikakan, diterima dengan iman karena mukjizat. Termasuk ya di antara perintah Rasul yang terima Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah salat. Awalnya diperintahkan salat barakali 50 waktu. Tak 50 rakaat, dah 50 waktu. Andai tiup waktu tu sampai rakaat 50 kali sampai berapa? 200. Sehari semalam ko 24 jamnya. 24 jam tu gak 8 jam lah lalu lo tu mah. Enggak usah safaroh do boleh nak. Bagilah 200. Jadi dalam sejam tu pada kali berapa rakaat awak sembahyang ada jadinya. Le kata lo dia awak. Sakit tu salat itu awal dibebankan. Nabi Muhammad sami'na wa ata'na wa ma yantiqu 'anil hawa wan najmi idza huwa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu surah An-Najm dan seterusnya. Itu masalah Mi'raj. Nabi menerima, turun Nabi. Akhirnya bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, dak kata lo gaya di umayang Muhammad. Umayang ketek bantu ketumbai kacang bahasa kampung bos wali atau umayang ketek. Sedangkan Nabi Musa nan perkasa. Kan Nabi nan paling perkasa tu Nabi Musa. Anak orang sekali tanpa mati. Jangan orang lain. Malaikat saya mendaki ke Nabi Musa dikulatiannya celek mata malaikat dan suatu dalam hadis cuma harus buat tarimo kau masalah gaib gua janji ya dah taktik malaikatnya mendaki celek malaikat Nabi Musa. Bantuan itu perkasanya Nabi Musa. Tapi inilah terbayang kalau mak maman dah kata lo guys. Nabi Musa lu tentu lu kata lo lah, ini kan dah cuba dah. Kalau tentu lu Nabi Musa kata lo lah. Tapi apa hikmah? Nyo kisah-kisah dalam agama masalah gaib yang awak ambil adalah hikmah. Itu yang perlu benar. Termasuk peristiwa peringatan pada Isra Mi'raj, Maulud Nabi dan seterusnya. Hikmah. Apa pesan dari itu? Seperti Nabi Musa tadi, pesan yang sangat berharga. Berarti salat 5 waktu itu berawal dari 50 waktu yang rakaatnya awak tidak tahu. Kini lah diringankan, ajan ditinggal oleh lain. Kan itu sewarnanya. Lah jauh dikurangi, hendaknya bersyukur. Kok baban barik singguluang batu, suuk kita tangan manjang nambah meniku 20, kan tak taluk dia awak. Kau lah diringankan 5 waktu. Subuh jaga lalu, alun makan, alun minum, 2 rakaat salah dulu. Zuhur bikoh lah do pemanasan lah minum kopi, lah minum kawak, lah makan nasi, lontong dan sebagainya, hampir rakaat dah. Sudah zuhur ke biasanya kerja di kantor kan tak banyak beban lain. Kurang anda kerja bisa lo mengalai-ngalai lalu dulu sudah zuhur, hampir salat asar. Asar jam maghrib lah ketu dah ke lah kurangilah 3. Antara maghrib dan isya. Kau malam ada beribadat lain, ampe lo salat rakaat balik. Alah sudah aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nan tujuan balik kau lah jauh diringankan oleh Allah, jangan sampai tinggal dia awak. Jamaah rahimakumullah, tingginya kedudukan salat di dalam Islam nampak di dalam Quran, nampak di dalam hadis. Lah ditulis di dalam Quran, lah disyarah oleh para ulama. Bahkan sado-sadawak paham
Barakali dalam Quran tu perintah aqimus salah. Dia ada yang apa nak? Atau lun betong lah. Barakali aqimus salah dalam Quran. Tagakkan sembahyang tu barakali. Alun ada pak yo. Tu nya bisa detong. Kalau ditanya nyak Google mungkin menjawab lah kini kan. Berapa kali kah perintah salat dalam Quran? Hanya pandai jawab. Nyinyia Allah. Nyinyia tu ni bahasa orang Siko tu. Baiklah, nyinyia. Berulang-ulang Allah dalam Al-Quran, aqimus salat, aqimus salat, aqimus salat. Tagakkan salat, tagakkan salat. Berarti salat kemang tak main-main dalam agama. Karena itu rukun Islam yang kau ragu nak menjawab. Lupa lah rukun Islam. Rukun Islam dan kedua, alhamdulillah. Kau left mah tak ada tengah orang. Ya. Ini rukun Islam berarti tidak main-main perkara salat. Jadi sekian banyak perintah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan kawat 6 wajib pergi ke langit kali salat punya. Ya, kemuliaan salat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, maka ibadah salat itu harus awak perhatikan bana. Berulang-ulang dalam Quran, aqimus salah, aqimus salah, aqimus salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang mengaji fikih, apapun kita fikih yang dibacanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sadonya sepakat nan wajib sembahyang tu balik, ya berakal, mumayyiz. Ya orang lah samprono, taklif lah mukallaf baru wajib sembahyang. Tu anak-anak SMP kalau semua kini tu yang wajib sembahyang. Tapi Nabi bapasan kapak juama. Muru auladakum bis salah wa hum ibnu sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu 10 sinin. Oh ya pak juama suruh anak tu sembahyang umur 7 tahun. Umur 10 tahun lakaknya. Nyu alun wajib sembahyang, alun balik berakal lah. Umur 7 tahun, tapi Allah lah menyuruh orang tua untuk menanamkan perkara salat ke anaknya. Bahkan umur 10 tahun lah boleh lah dilakak. Kalau apa melakak anaknya untuk pendidikan tu nak melanggar HAM gitu. Ini kan melakak kadang, melakak sayang berbeda aja. Nyo sayang ke kampung batinggan, sayang ke anak balacuy. Kan itu tapi nyo basi tu dilacuy. Tu kurang ajar orang tua tu. Jamaah rahimakumullah. Tu dari segi umur 7, umur 10 suruh sembahyang. Lakak padahalnya belum mukallaf. Wak cari dah rentangan waktu kuah. Dari 7 ke 10 berapa tahun jaraknya tu? 3 tahun. 3 tahun tu berapa bulan tu? 36 bulan berapa hari tu? 1075 ion saya lah. Nah, 365 kali 3 itu. 1085 kali hari. Sehari itu berapa kali sembahyang? 5 kali 5. Lah 5.000 sekian. Kalau menyuruh anak kau ni cukup sekali. Enggak nampak tak? Suruh sembahyanglah, santai lah. Suruh sekali, sembahyanglah, ngantuk baru je. Bayanglah, simpan senjata dulu ni. Bayanglah, stay line. Barakali tu. Jadi nak 5.000 kali lo 25.000 kali. Dari umur 7 sampai 10 model tu bahnalah kalau awak bau kacaro idui awak kini pasan Rasulullah sangat mendetil perkara sembahyang buat. 3 tahun nyinyia sedulu sembahyanglah berulang-ulang. Umur 10 lakak sampai nyo balik berakal dan tak ada batisnya sesudah tu lain. Lai ada perintah haji kana anak tak ada. Lai bantu perintah puasa bantu tu Nabi kalau orang tua kan indaknya tu. Dia ada perintah menutup aurat serinci tu Rasulullah ke orang tua indaknya. Tapi salat ko yang ditanamkan bana karena as-salatu imaduddin, salat ko tiang agama ko yang harus awak pegang bana kini. Pola yang hadir kini calon apa-apa nak. Calon apa-apa pun banyak.
Jadi salat kolah yang harus menjadi perhatian orang tua, ditanamkan oleh orang tua. Termasuk nanti guru-guru di sekolah. Kini di masalah guru SD, guru SMP, guru SMA sampai dosen di perguruan tinggi kan mengeluh. Anak-anak tu perhatiannya kepada jago kurang. Tantangan guru hari ini menghadapi peserta didik yang tidak peduli. Guru saya yang sibuk mengajar siswa, tenang saya menjadi guru. Masa bodoh. Itu semua jenjang pendidikan dikeluhkan gini. Tapi kalau aja lihat pesan Rasulullah tadi, wa hubungkan je Isra Mi'raj, tanamkan perkara salat. Andailah guru-guru SD itu ndak nak tiap hari sekali seminggu ditanyonyo salat anaknya. Ini saya sebuah tadi, alun kata bayang lu kamu salat SD. Ini ndak harus lu guru agama, termasuk guru olahraga, guru kesenian, penjaskes, KWN. Kalau setiap minggu rajin guru bertanya salamu anak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, pasti rajin anak kau salat. Anak mengarajin PR pulang saya sekolah, kok PR maknya, PR di keduanya. Dia orang tua besok ke bertanya masalah PR. Tapi kalau orang tua guru ke bertanya besok perkara salat, les yang isya tadi malam, les yang subuh. Kalau guru ke bertanya siap-siap lah anak ke SD. Apalagi di SMP besok mau dia tulu guru di SMP, ndak nak ke seluruh guru, ndak nak ke tiap hari. Ada cik dua guru di SMP bertanya ke anak-anak, saya yang lah salat, saya yang alun salat dulu. Sampai ke SMA, sampai ke sanawiyah kaman nyinyir guru perkara salat subuh cik saya yakin awak elok negari kau. Tapi itu yang kadang lupa awak. Salat nanti yang agama kau lupa menanamkan ke anak-anak, termasuk guru SD, SMP, sanawiyah man yang awak ajarkan cara salat je baru. Tapi menanamkan salat di hati anak itu yang awak acuk lalai. Selama di SD lah 6 tahun tu. Di sanawiyah 3 tahun, di SMA. Nan 12 tahun ko senyinya guru di sekolah perkara salat. Tambah lebih ke orang tuanya di rumah. Insya-Allah lah menjadi orang-orang yang salat, orang kampung asadonya. Jam setengah kau jam lah. Kau tak tahu jam saya buat ceramah. Jadi itulah gambaran mulianya kedudukan salat dalam agama. Turunnya dengan mukjizat Isra Mi'raj, anak-anak yang ketik pun disuruh orang tua untuk menanamkan salat. Kemudian baca ayat lain, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang paling beruntung? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Kini sebanyak kawak di masjid, lain duduk di muka, dia duduk belakang, lina sedang lalu di belakang, lina sedang basanda, lina sedang min ape, lina sedang merosok piti untuk surakah, macam-macam kerajaan. Sebanyak kawak di masjid kini orang beriman, siapa yang paling mulia, yang paling khusyuk salatnya tadi waktu Isya. Itu orang yang paling mulia. Alun tentu dia bukan ketua ulama lah. Alun tentu lo yang lain-lain lah. Sebanyak orang di tanah datar, sebanyak orang di negari 5 kaum kuat. Siapa yang paling mulia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Itulah aflah, orang yang paling beruntung dari sekian banyak orang yang beriman. Kalau si kau beriman awak sadonya, kalau mengucapkan syahadat awak percaya awak rukun iman, percaya awak rukun Islam, mukmin awak sadonya. Tapi di ma batinggi barandah khasiun dalam salat tadi. Berarti yang harus jadi perhatian mana dia awak bukan sekedar salat. Jadi awak jangan merasa peh ambolah salat 5 waktu kamu sadik 5 kaum ambo walaupun talambek lejo sembahyang 5 waktu. Kami adalah gaek-gaek 5 tambah jo sembahyang duha, 5 tambah jo sembahyang tahajud, walaupun sado dia wajibkan. Tapi di masalah musajid dan rami itu tetap orang gaik-gaik biasanya. Nak sembahyang 5 waktu kan lampian-lampian mati pun tanah kan. Itu biasanya. Kecuali di siko malam kini, kan itu. Jadi siko malam kini banyak dan mudah-mudahan alhamdulillah. Contoh apa asbab hidayah lo malam kini. Tetap nak mudah-mudahan rami di musajid ya. Jamaah rahimakumullah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Berarti salat bukan sekedar sujud, tagak, ruku', tapi khasil khusyuk itu perlu menjadi perhatian.
dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tu menguji seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, baik nabi, rasul sampai kawak kini sahadu aku diuji, dinilai oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala, sia yang paling rancak amalnya selama di dunia. Itu secara umum. Secara lebih khusus tentu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sia yang paling rancak salatnya. Kalau ahsanu amala tu cara orang kininya profesional. Kan itu. Sia salatnya kena betul-betul salat itu ujiannya kawak. Sumayanganlah, tapi sampai di mana nilai khusyuknya? Kau sedikit nanti yang harus wak singgung ya, perkara khusyuk dalam salat. Kemudian wak caliak kajus 30. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul. Kau yang luar biasa. Celakalah orang yang salat. Tadi di awal wak tinggi ke mana salat kau luar biasa. Salat kau tiang agama, orang mukmin yang paling mulia yang khusyuk dalam salat. Tapi tiba di ayat kau kiranya celakalah orang yang salat. Fawailul lil musallin, lah salat lai celaka, apalai yang tak salat, apalah yang salat hari Jumaat saja, apalah yang salat kami kola di salat ke selai. Yang salat je fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Itu ayatnya. Bola fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, orang yang lalai, yang maksudnya bukan salah orang yang salat, lalai salatnya, mungkin lalai waktunya, lalai khusyuknya dia sembahyang Allahu akbar kabira, itu khusyuknya. Tu tiba imam alhamdulillahirabbil alamin, imam mulai salatnya tangan tiba di luar tu, waladdallin tiba simpang di bawah tu, amin, orang baca ayat nyalah tiba singkarak. Bahkan makin panjang ayat imam, makin jauh lo malayangnya, tiba pada panjang lah. Ada orang sembahyang untuk itu, lain tak? Lain, kalau lain tanda awak tu, kena di malu atau sembahyang orang. Ni awak ada sembahyang, orang sembahyang orang malu tahu. Sama-sama marah, so nambo saya lain model itu. Kadang lah tiba saya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tu sembahyang amanya. Awak tekan biasa cekut. Tapi itulah salat tadi. Itu yang sahun bagian dari lalai dalam salat. Nah, jadi kalau cari ada urutan ayat sudah surah Ar-Aital ladzi yukazzibu biddin, surah di bawahnya inna a'taina kal kausar fasalli rabbika wanhar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka kerjakanlah salat. Karena salat pun bagian dari syukur kepada Allah. Inna a'taina kal kausar fasalli rabbika wanhar. Jadi kalau wak caliak urutan-urutan ayat dalam Quran itu kan bukan kebetulan. Makanya kalau orang mendalami ilmu tafsir, ada bab ilmu munasabah, hubungan awal ayat dengan akhir ayat. Ba mangko bismillah yang pertama, ba mangko sesudahnya alhamdulillah maliki yaumiddin di al-Fatihah, biko di An-Nas malikin nas ya, akan dicari urutan-urutan. Bahas surah yang dulu, bahas surah kemudian. Itu hikmahnya awak cari ya. Kalau pastinya itu Allah yang tahu, Allahu a'lam. Tapi awak mengkaji ya. Termasuk tadi Ara'aital ladzi yukazzibu biddin dihubungkan dengan inna a'taina kal kausar fasalli. Nikmat itu sudah banyak, maka salatlah kamu dan berkorbanlah. Karena salat itu bagian dari syukur. Jadi awak salat isya, salat 5 waktu 7 balik rakaat itu syukur awak kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im, maka diminta pertanggungjawaban. Jemaah rahimakumullah. Kini wak cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Salat ko di pangannya di Rasulullah. Itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik bagimu. Termasuk perkara salat. Kalau cara salat insyaallah lah sallu kama raaitumuni
Usalli salatlah kamu sebagaimana cara aku salat, kamu melihat aku salat. Nah, itulah biasa. Tapi dalam kehidupan Rasulullah menghormati salat Pak. Sampai di mana pengaruh salat itu kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya jadi tauladan bagi awak. Dimulai dari jumlah rakaat dan lama salat, kuantitasnya awak lihat. Kalau awak salat kini yang banyak tu mungkin tarawih. Nah, tarawih lila sabalih rakaat, 3 balih rakaat, ada sebagian musajid 21 atau 23 rakaat. Kalau orang sembahyang mungkin nam panjang bacaan awak, mungkin pagi Jumat secik sore sajadah tu lebih panjang ya. Kini awak caliak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baralamo Rasulullah salat. Dalam sahih Muslim, sahabat Nabi Huzaifah menceritakan Nabi salat malam satu lampu di belakang, karena musajid Nabi, rumah Nabi tidak sampai 1/8 musajid ke no. Musajid awak kan kadang ini ke. Kalau rumah Nabi itu kan 5/8 bagi 2, kan 2,5 kali hampir dari rumah Nabi. Nah, karena makanya Nabi kadang sembahyang ke musajid itu langsung sebelah Nabi. Karena Nabi di musajid nampak di sahabat yang lain. Maka Nabi salat, Huzaifah mengiringi di belakang. Allahu Akbar ini Nabi. Huzaifah Allahu Akbar, jadi iringinya Nabi. Baca Nabi Al-Fatihah dengar saya. Kemudian dia baca Nabi Al-Baqarah. Huzaifah tu sahabat mulia, tapi pengananya sama jawab. Panjang ayat Nabi gonya. Mungkin 50 ayat atau 100 ayat rukuk Nabi gonya. Taruh jawab basyiril ladzina amanu, taruhnya Nabi lama mungkin 100 ayat gonya. Lah tiba 100 ayat hendaknya matahari mungkin sampai sudah Al-Baqarah gonya. Lah sudah Al-Baqarah lanjutlah Nabi ke Nisa atau Ali Imran. Taruh Nabi lama mah. Akhirnya lah 3 surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru Allahu Akbar, baru Nabi rukuk. Nah, sakitu lamonyo Nabi tagak dalam salat. Kalau awak bah kira-kira boleh taluk. Taluk mungkin lain lah kita api mencuba yang alun lain. Taluk mungkin lah yang mencuba alun lain. Nah, 5 juz Nabi. Nah, bade awak. Nah, kalau awak bah kau Nabi nandak berdosa, Nabi yang maksum model itu salat. Makanya waktu baca hadis-hadis tentang tahajud akan bertamu di situ hatta warimat qadamah, hatta tafattarat qadamah. Nabi itu sembahyang sampai bangkak tuminya, sampai pecah tuminya. Dek lama tagak. Dia awak lai dia pecah tumik, tema dia rajin ke sawah. Dia rajin ke parah, ke pecah tumik. Nabi dia lama. Sampai-sampai Aisyah istri Nabi ragu lo mencari Nabi. Bah mangko serajin ko bana udah beribadah lo. Tapi kia lo di Aisyah. Sehingga Aisyah bertanya, "Mahaza ya Rasulullah, bamo de ko bana beribadah ya Rasulullah. Qad ghafara laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir." Dosa engkau kanlah diampuni, dosa terdahulu, dosa kemudian engkau maksum tak berdosa. Tapi mangga sembahyang bentuk kau bana nya Aisyah. Ibu lo Aisyah menceliak dia banyak nak sembahyang suaminya. Jawapan Nabi, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Deklah diampuni dosa, itulah Rasulullah banyak beribadah. Nah, bantu ikolah istri-istri zaman sahabat dulu. Camehnya mencari apa pajarnya, mencari suaminya banyak beribadat. Kalau tanya ibu-ibu kini ke, ibu-ibu cameh mencari apa rajin beribadat atau ibu-ibu cameh mencari apa pamalih sembahyang? Pamalih sembahyang ibu-ibu tu. Habis yang kadang-kadang bu tak ada pak berang pak di rumah kau. Ibu-ibu kini mak ragunya mencari udahnya malih sembahyang. Malih disuruh kamu saji. Tapi ibu-ibu dulu Aisyah ragunya macam dia lah banyak na ibadah Rasulullah. Kolah perbedaan antara ya suami hari ini, suami zaman Rasulullah. Namanya contoh-contoh yang lain ya. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Karena tersinggung salat Nabi, termasuk kalau awak beraja di pesantren di sekolah hal-hal yang membatalkan wudu. Kan di antaranya bersentuhan laki-laki perempuan.
Kan dibacakan hadis di situ. Bahasa Rasulullah itu waktu sembahyang tahajud kasujud malam, tanya tu kaki Aisyah tiba di tempat sujud Nabi, didorong Nabi kaki Aisyah tu baru Nabi sujud. Jadi tiap kasujud Nabi dorong kaki Aisyah, karena rumah Nabi itu sampai. Tapi di rumah nan sampi itulah taga aki musalah tadi. Di rumah nan sampi itulah orang rajin tahajud. Di rumah nan sampi itulah munajat. Suami didengar oleh isteri. Doa Nabi waktu sujud. Kini rumah hak gadang-gadang. Tapi lain suami apa jawab sarajin tu sembahyang. Indah je mak. Dia itu Rasulullah sebagai suami dah. Mungkin waktu itu Aisyah sedang berhalangan yang tak salat nak. Tu ada halangan lain ya. Sehingga Nabi didorongnya kaki Aisyah. Baru Nabi sujud. Dia awak kadang rumah berlebih-lebih mungkin dia tak pakai untuk tahajud lah. Atau di rumah tu tak ada salat tahajud. Tak bisa jadi. Ya. Jamaah rahimakumullah, seperti itulah salat Rasulullah. Khusyuk Rasulullah, alulai tangih Rasulullah dalam salat. Ya. Ibnu Umar cerita waktu ambo datang ke rumah Rasulullah, ambo cari Rasulullah itu sedang salat dan sedang menangis. Nah, jangan sampai awak tak pernah menangis sedang salat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ya, dalam kehidupan Rasulullah pun diceritakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila azzabahul amru shalla atau qama wa shalla. Rasulullah tu kalaulah barik masalah yang dihadapinya Rasulullah tu salat. Jadi ndak awak saya nama ban barik menghadapi masalah tu. Rasulullah pun kadang ada masalah-masalah barik dia. Contoh dalam rumah tangga kan pernah lu Aisyah dituduh orang selingkuh. Dalam sebuah peperangan Aisyah kehilangan dukuahnya, dicarinya sehingga tinggal Aisyah. Itu yang dinamakan hadisul ifki, peristiwa bohong. Memang dicari jauh Nabi. Aisyah tidak masuk ke rumah Aisyah tu. Jadi isu gosip-gosip lah dari dulu. Dia cari Rasulullah saja. Mandamam lu Aisyah ni. Mau dia itulah tantangan. Jadi Nabi kalau balik masalah dihadapinya Nabi salat. Dan itulah nasihat Nabi ke Bilal. Arihna bis salah ya Bilal. Refreshing awak sabanta. Istirahat awak sabanta dengan salat. Sudah salat kau segar lu pikiran balik. Jamaah rahimakumullah, seperti itulah Rasulullah menjalani kehidupan beliau dengan salat. Salat beliau khusyuk, salat beliau lama. Tapi kalau beliau jadi imam, fal yukhaffif tu pesan beliau. Kalau jadi imam dia musajid kau ringankanlah yang panjang-panjang ayat. Jadi ayat pendek juz amma tu dibaca Nabi jadi imam. Justru Nabi iyyakum wal munaffirun, jangan sampai menjauhkan orang dari masjid. Masjid tu harus menjadi daya tarik termasuk imam yang rancak suaranya. Tak boleh lo panjang-panjang berang Nabi. Orang panjang-panjang ayatnya. Kalau panjang-panjang ayat tu sembahyang surang. Kalau panjang-panjang ayatnya tahajud malam tu khatamkanlah Al-Quran 30 juz sarakaat. Kadang orang nak biasa heran nanya, "Lelo kan mungkin Ustaz?" Bukan tak mungkin, banyak orang yang salat tu sarakaat malam khatam Al-Quran 30 juz. Kalau dalam sejarah itu yang terkenal dalam tafsir Hadak Rahi wa Raihan fi Rawabi Ulumil Quran disebutkan arba'atun min hadhil ummah yukhtimuna al-Quran fi rak'atin wahidah. Ada sampai orang terkenal dalam umatku yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Coba bayangkan. Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Abu Hanifah, Utsman bin Affan. Jadi 9:30 anak santari sudah ceramah. Contoh saya Cik Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah mempraktekkan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat salat. Nyo salat di dalam Kaabah. Selesai salat Isya nyo salat satu rakaat dibaca Al-Fatihah. Semua jawab sembahyang baca Fatihah. Sudah tu dibaca Al-Baqarah Alif Lam Mim, kemudian taruh minal jinnati wan nas, berkuku ayam lain. Selesai menjelang subuh khatam Al-Quran 30 juz. Karena bagi orang yang hafiz sajuz tu mau boleh mini. Sajam tu lampe juz, 5 jam lah 20 juz, 8 jam lah khatam.
Dan itu ndak kini, ndak dulu. Kau jamaah yang ada di masjid, kau pergilah ke Temboro bulan puasa Tuhan. Ada yang 20 juz semalam, ada yang 30 juz semalam, ada sadonya. Nah, untuk itu Utsman bin Affan yang wak contohkan. Makanya Rasulullah mengambil Utsman menjadi minantu. Ya, meninggal isteri pertama digantikan oleh putri Nabi. Yang kedua tak dilapih Nabi ke yang lain. Nah, dan Utsman lo yang mendengar hadis dari mintuonya dari Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan Utsman itu memang ya pesan-pesan Rasulullah itu diamalkannya. Setelah meninggal Rasulullah, Utsman itu sekali seminggu khatam Al-Qur'an 30 juz. Sekali seminggu khatam Al-Quran 30 juz. Pernah salat 1 rakaat khatam Al-Quran 30 juz. Dan seseorang itu akan wafat kadang dengan sesuatu yang dicintainya. Utsman karena cinta jo Al-Quran, maka sedang membaca Al-Qurannya diantak orang jo tombak di belakang, tumpah darah ke halaman Al-Quran, dan disitulahnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bantu itu ibadahnya, tahajudnya, dakik, kalau bantu itu meninggalnya, tentulah pasti saja masuk surga. Apalagi Utsman memang tak masuk sahabat yang dijamin masuk surga. Itulah minantu Nabi, Pak. Kira-kira bah minantu awak di rumah, Pak. Lai bantu minantu Nabi. Tu cari si minantu awak lah. Lai bantu minantu Nabi jauh dah, Pak. Dia awak jauh lah dari bantuan Nabi. Maka minantu awak jauh lah bantu minantu Nabi. Jamaah rahimakumullah, itulah kehidupan Utsman, itulah kehidupan para sahabat. Awak ceramah sampai ke jam berapa ke ketua? Lah tambah seketik lah. Kau janji buat terakhir salat khusyuk ndak? Kau terakhir begitu sebelum pulang ke dibawa pulang. Dia awak di masjid yang bersejarah, terkait dengan adat, terkait dengan budaya, awak tambahlah seketik. Dia apa-apa dia serius mendengar, nampak dia buat tadi. Apa-apa dia serius nak. Walaupun kalau untuk ukuran Isra Mi'raj kau seketik orang ngajar namanya. Tapi dia apa-apa dia serius, tambah bunuh ceramah nak. Awak di Minangkabau wah. Maka kuat Islam di Minangkabau salah satunya kan itu dia awak tu dakik jo Al-Quran. Nak baca sejarah-sejarah Minang tu dulu awak Minang ke mangko kuat. Bukti awak Santiang tu banyak. Nak berancaknya sampai 4 bukti orang Minang tu Santiang. Para taluk sana ndak. Nan jaleh orang Minang tu Santiang dari gaya, dari lagak lah Santiang orang Minang. Berapa gayanya? Kok tak kuruangannya di luar. Kalau orang lain dalam. Tak kuruang di luar tempe. Kalau orang lain di bawah. Kok takkan tuang? Aku jarang apa dengan ceramah berarti tak. Kalau ibu-ibu pakai ente seharusnya tahu malah cuk dengan ceramah pakai ente tanah datar nak. Orang Minang kok kalau takkan tuang tu dipisang masak. Bisa makan. Kalau tak campak di pulau raga-raga. Bisa disudu sama makan sampai menungkui. Nampak lalu orang awak tu kan makan. Makanya orang awak kalau merantau tu ada bukanya pertama rumah makan padang, tak di Bali orang awak makan kenyang. Allah tu nampak lalu kan makan. Itu contoh pola pikir ya, penafsirannya nanti itu banyak. Itu santiannya orang awak. Ya kemudian santiang orang awak kalau dibawa cara bernegara. Kalau awak SD tahun 90-an, tahun 80-an di tepi-tepi dinding SD kan ada foto pahlawan nasional. Kita lihatlah foto itu di mana orang tu lahir. Kita lihat Muhammad Hatta lahir Bukit Tinggi. Nampaklah Muhammad Yamin lahir Talawi. Soal untuk nampaklah Muhammad siapa? Abdul Muiz Sungai Puan. Sultan Syahrir Padang Panjang. Ada Agus Salim Bukit Tinggi. Orang awak ni sadonya mah. Rasulullah Said meninjau, Buya Hamka meninjau. Kan saya sanciang orang awak cara bernegara tu. Kalau kini macam doa Quran. Tapi dulu aja itu dulu kah? Orang Minang dulu tu santiang karena dakik dengan Al-Quran. Kan itu yang awak sampaikan. Orang Minang dulu tu santiang karena dakik dengan Al-Quran. Wak cari lo ilmu Al-Quran ke orang-orang yang kuliah. Segadang pun negara dari Sabang sampai Merauke. Lalah salamu tu lo Islam masuk karena negara awak.
Nan ahli-ahli tafsir tu ya orang awak sesado. Orang yang pertama sekali menterjemahkan Al-Quran lengkap 30 juz orang mah. Orang Sungayang, kalau pernah dengar ceramah tu. Kalau pernah dengar ceramah. Orang Sungayang, Mahmud Yunus, gurunya. Tadi tak sabik situ mah, tak sabik kami cerita. Taib Umar. Taib Umar tu saya tu murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, nam pertama sekali pulang ke Minangkabau 8 balik 94. Beliau itulah yang pertama membuat khutbah berbahasa Indonesia di Luhak Tanah Datar di Surau Lantai Batu. Tu orang pertama khutbah bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kalau lain tu semua piaman bahasa Arab saya sado. Khutbah ayam nah. Jadi Al-Quran yang di muka kini baca terjemahan kini. Siapa yang dapat pahala? Mahmud Yunus. Karena terjemahan kini kok diperbaiki orang, disesuaikan orang ejaannya, ditambah orang catatan kaki, dikurangi orang, diberan dalam kurung. Tapi sado Al-Quran yang beredar di Indonesia adalah kelanjutan perbaikan, modifikasi hasil orang kini dari terjemahan Al-Quran Mahmud Yunus. Kira-kira berapa pahala Mahmud Yunus tu Pak? Sebanyak korang baca terjemahan Al-Quran Mahmud Yunus dapat pahala. Berapa pahala Mahmud Yunus tu? Adonah kini Korek Shihab terjemahan Mahmud Yunus tu rujukan pertamanya sudah merupakan perbaikan. Sialon nambah jasa untuk Mahmud Yunus kau yang bahas waktu acara BKMT di Pariangan. Dah salah di Sungai Tarap, Pak Bupati, Pak Tusa, Pak Sadik hadir waktu yang kini itu lah bahas. Banyak pahala karena sadonya yang mengawal itu Mahmud Yunus, tak masuk orang yang menolong Mahmud Yunus. Nah, menolong Mahmud Yunus membiayainya pergi ke Malaysia adalah mamaknya, nak salah Datuk Malano namanya. Kau mana peran mamak di Minangkabau. Peran mamak, kau mamak tu dihormatinya luar biasa di Minangkabau nak. Tadi alun tasabui di awal Dia tak tahu berapa penghulu yang hadir ni tu. Nenek mama ibarat baringin gadang menangah koto nambah urek sabana tunggang bapucuk sabana bulek urek tunggang cukam ke bumi pucuk bulek cewang ke langit badahan cupak jo gantang barantiang bari jo balabeh babungo rimpun di adat babuak kata mana dan seterusnya. Bana ko dipuji bantu itu bana nenek mama tu ya peduli dia anak kemanakan sampai ke Mesir dia gaviti. Bahkan ada ceramah pendek 3 minit viralnya. Yaitu bersumber dari tulisan Buya Hamka. Ditulis oleh Buya Hamka. Dia menceritakan ayah beliau, Abdul Karim Amrullah, ini DR doktor. Ayah hamba bercerita waktu mengaji di tepi danau Maninjau. Surau sampai ambo mengaji kini pakaiannya bahan-bahannya lah disiapkan oleh mama ambo sajak sehari ambo Lai ambo kini mama ambo pergi ke rumah. Tiba di rumahnya tarik ke dapur. Mengangkat dapur mambiak ladiang baliwang kapak. Sudah tu didakinya bukit sekitar Maninjau. Untuk mencari pakaian untuk kanakannya nam baru lai. Coba bayangan tu. Baru lai kanakannya lah takana di mama di mana nanti kamanakan ko ka basurau. Kira-kira mamak kini dia tahu hendak di mana kemenakannya mengaji lah pandai dengan kemenakannya mengaji itu indah. Jangan tersinggung loh. Tapi kau tersinggung alhamdulillah mah. Apa lihat saya kawal tadi. Tu contoh Mahmud Yunus cik belum lah. Jadi rencana 3 minit tadi, itulah 10 minit. Mahmud Yunus ahli tafsir dan beliaulah orang yang pertama mengarang tafsir lengkap 30 juz. Itu sepakat. Kemudian Buya Hamka ahli tafsir jo sampai kini beredar tarikh tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Dan tak ada tafsir yang lebih banyak beredar di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei yang lebih banyak daripada tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Bahkan di Johor di Malaysia itu ada perpustakaan Buya Hamka. Setiap dicetak ulang tafsir Al-Azhar di Bali Malaysia diletaknya di situ. Lebih cetakan pertama balinya, cetakan kedua letaknya di situ. Pokoknya setiap ada buku tentang Buya Hamka disimpannya di situ. Orang matu, orang meninjau.
Kemudian orang payu kumbuh ada yang ngarang tafsir Fakhruddin AS, tafsir Al-Furqan. Ada orang Bukit Tinggi tafsir Sina dan seterusnya. Nah, yang ingin nambo sampaikan apa? Orang Minang tu dari dulu sangat menghormati tafsir. Di surau-surau tu dulu pengajian kedua sebenarnya, pengajian tarikat, doa jasa zikir cik, pengajian tafsir cik, pengajian makna namanya di kampung-kampung model itu dulu. Termasuk di surau aku yakin nama dulu pengajian tu dua macam saja. Pengajian tarikat, doa jasa zikir, kemudian pengajian makna Al-Quran tafsir. Makanya banyak lahir ahli-ahli tafsir di Minangkabau ko dari dulu. Dan lewat tafsir itulah bahasa Arab tu masuk menjadi bahasa Minang. Apa lahir di mana Pak? Di kampung awak aja Pak. Tak pernah merantau jauh-jauh dah Pak. Yakin nambo orang kalau lahir di Minang kadang di kampung tu tanpa disadarinya agak 2000 3000 kosakata Arab tu lah ada dalam kepalanya. Cuma nyo tak sadar kalau itu bahasa Arab. Contoh dalam akhir Al-Quran, dalam akhir surah apa itu? Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Talfahu malapah, malapah tu makan, melapah, memakan akan wajah mereka neraka. Wahum kalihun, mereka takaliah, takaliah kali tahu mana? Takaliah yang kalau Isa menggari, itu dalam surah Al-Quran kaliyah, malapah lah bahasa Arab tu. Di mouse tak duduk di kursi lah bahasa Arab tu. Lai paham tu lah bahasa Arab mah. Fahimtum, fahimna. Maknanya makna tu lah bahasa Arab tu mah. Mukasih tu lah bahasa Arab. Maksud ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Dewan Perwakilan Rakyat itu lah bahasa Arab sebenarnya. Dewan Perwakilan Rakyat lah bahasa Arab tu. Di mana sekolah di SD aku murid SD, murid itu lah bahasa Arab. Arada yuridu murid bahwa murad lah bahasa Arab sesadonya. Termasuk apa-apa kan awak tanya ni nak mamak jadi nak pengulu-pengulu kan. Kalau nak pandai bahasa Arab gawa je tambo. Kan tambo tu ditulis di Arab Melayu, kan Arab Melayu ke bercampur di bahasa Arab. Kadang orang menyebut ni nak mamak tu tagangnya bajelo-jelo, kanduanya badan tiang dan tiang. Kelanjutannya dalam tambo sesudah kandua badan tiang dan tiang man sadda fi dunya wa huwa fil akhirati saidun. Kalau tak pandai bahasa Arab, ya baca-baca salah setiap ada acara-acara halik adat artinya tak tahu. Boleh tahu seketik. Artinya man sadda fi dunya wa huwa fil akhirati saidun. Siapa penghulu di dunia, hanya penghulu di akhirat. Makanya penghulu tu bapucuk boleh cewang ke langit. Maknanya nenek mamak tu putih akidah tauhidnya kanan satu, taguh akidahnya tu nenek mamak di Minangkabau. Karena itulah adat dan sabana adat. Babana bunyi tambonyo tingkah batingkah, bunyi pantunnya buah-buah, bunyi rundiangnya sambang menyambung. Tapi kalau nak 5 waktu tu ndak tagak, tu ndak doci Allah dulu. Habis adonya. Itu yang perlu hati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lah terakhir lah pasan nambuat tadi karena Isra Mi'raj iko yang dibawa Rasulullah untuk awak adalah perintah salat. Berarti awak harus babana-bana dalam salat. Nah 5 waktu jangan sampai tinggal. Kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Awak tu diuji dengan ibadah salat, maka ibadah salat awak tu harus meningkat dari waktu ke waktu. Jangan sama saya sembahyang awak tahun kini jo tahun 70-an dulu. Jangan sama saya sembahyang awak lah gaib kini jo waktu muda dulu. Jangan sama lo sembahyang waktu muda jo sembahyang awak waktu kecil dulu. Daknya dari tahun ke tahun itu salat awak tu meningkat kualitasnya, daknya tu yang perlu banyak. Zaman tu itu jo sembahyang awak. Maka ulama dalam kitab banyak bertamu, jangan pernah sesekali bosan mempelajari perkara salat. Kau yang perlu tekan benar. Jangan sesekali pernah bosan mengaji perkara salat. Mulai dari tata caranya, bacaannya, mungkin awak baraja dulu tahun 70-an sampai kini mungkinlah bertukar gay, bari atas je bari bawah, panjang pendek, tasdidnya mungkinlah bertukar gay. Ambo ada pengajian majlis taklim sekali kok sebabnya tak tahu ambo yang hadir seketik 19 orang aja. Piati ambo sanang ancak lawak hadir seketik kok mak kan datang kamari ka mengaji ndak? Yo buya. Semua serius sama buya. Kini kok dia orang seketik rancak bana awak sama awak babana-bana awak mengaji. Kini kok kaji nan sabana kaji nan tiang agama bana atu salat.
Dia ibu-ibu berjaya salat dulu tahun 60-an, tahun 70-an lah lama. Mungkin ku ada baris nan tertukar, tasdid hendak pada tampaknya atas ku pindah ke bawah. Kuak baca pakai kes sumbayang awak sama awak bah. Tak ada buyanya. Nah, kau mulai dari awal kau hanya ada nama gigi lah, ada nama bapa lu lah macam-macam hanya. Amu surah baca bacaan sumbayang sadonya. Ada nama tua, ada nama salah banyaknya mungkin. Nah, tu bacaan baru tua. Alun awak lain mempelajari arti baca-bacaan salat wah. Awak lah lama salat 80 tahun, tapi baca Rabbi firli warhamni wajiburni, ditanya arti wajiburni. Tak tahu dan doa itu baca rohnya. Awak meminta kepada Allah yang awak minta tak tahu, kan kurang sopan nak ke Allah. Jom, payah kan tua pak ke sebangpol. Wah, tiba kan tua tu. Saya jawab berang apa lah kan pajak mana jaleh ada kecil berang awak di sabal PP tu. Kini awak minta ke Allah, Rabbi firli warhamni wajiburni, awak minta awak tak tahu, kan kurang adab awak. Dan sembahyang mungkin lisah je. At-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatul at-tahiyatul tu. Terus dipelajari. Maksud yang tadi ditimbang makna kata disilau makna kaji. Kalau dalam tambah balafaz bermakna basurah batafasian antum ada itu baru tawujudullah. Itu kajinya. Tapi kalau di bibir saya baca rohnya itu tidak meningkat sembahyang awak dari tahun ke tahun. Maka jangan sekali bosan mengaji perkara salat. Bacaannya panjang pendeknya, maknanya. Tu syukurna awak di sekolah Ustaz Doni kau dicanduang tiap hari Jumaat. Sabalun ada pengajian dicanduang kan sama-sama tahu banyak ustaz-ustaz tamat canduang. Pagi tu jam 9 tu ama-ama tu ngaji sama-sama at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah dengan segala kehormatan. Dibaca terjemahannya banyak nyanyian tu dari takbir sampai salam sehingga tahu apa yang awak baca waktu salat tu. Tahu apa yang awak minta. Kau para lu awak pelajari. Kau pengajian surau-surau lama yang kini orang dah lupa. Padahal kau para lu. Kalau ceramah kini kan ceramah lapih namanya wah. Walaupun tema tetap Isra Mi'raj. Tapi kalau ingin nak menuduh angkaji yo dari situ. Kalau di masjid kau sekali bara ada pengajian Pak. Tiap minggu. Ya para lula mungkin pengajian salat kalau bisa tiap malam salah pengajian boleh rami masjid. Yang kalau ada pengajian tu biasa masjid rami takabik jamaah paling masjid bersejarah mudi kuat. Kan tak wajar lo sekali seminggu pengajian di situ. Tiap malam salah ada pengajian di situ. Pengajian tafsir, pengajian hadis, pengajian fikih, wah hidup kan masjid. Kemudian apa nak muda-muda rami, apa semangat apa kalau nak muda-muda masjid kan. Ngaji dari awal tu. Masuk sembahyang kau. Jadi Isra Mi'raj wak kini wak bahas perkara salat. Jangan biko Isra Mi'raj tahun besok lo ngaji salat lah. Kan itu tiba lu ya. Aja Isra Mi'raj lo 2025 biko baru masalah salat lo balik aja sampai waktu itu. Jadi awak tak boleh bosan mengaji perkara salat. Jamaah rahimakumullah. Apalah panjang ceramah mah. Kini wak ambil salah beberapa kesimpulan. Yang pertama Isra Mi'raj mukjizat yang luar biasa dan itu terakhir, tidak ada mukjizat lah. Setelah mukjizat yang terima oleh Rasulullah, dengan wafatnya Rasulullah berakhirlah segala macam bentuk mukjizat. Kemudian yang wak singgung tadi, Abu Bakar mulia terkenal karena meyakini peristiwa Isra Mi'raj laki galah As-Siddiq. Kemudian buah Isra Mi'raj perintah yang dibawa Nabi adalah salat tiang agama rukun Islam. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Aku penutup kaji salat itu pencegah perbuatan keji dan mungkar. Lai cari-cari Jawa, lai baduto jo, lai bagunjiang jo, lai menipu jo. Berarti salat awak tu alun samparono lai. Karena salat yang sebenar-benar salat tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Disiko para ulama menilai ibadah salat awak. Disikolah masuk pesan ulama tadi, jangan sampai bosan mengaji perkara salat. Nampak sekali asih ibadah awak sehari-hari. Kalau masih suka je berbuat keji, berbuat mungkar, berarti salat tu ibarat berjalan alun tiba di batih lai. Ibarat balai alun tiba
di pulau lain. Awak ingin kok berjalan sampai Kawate, ke Balaya sampai ke pulau. Jadi kalau awak banyak berkerja dalam muka berarti salat awak tu alun samparono lah. Kolah yang perlu awak tingkatkan. Jadi pasan terakhir ambo, mari awak terus mempelajari masalah salat. Awak pertahankan salat Allah menjadi kebiasaan awak, dan dalam keluarga awak selaku orang tua tanamkan banalah ke anak murid awak, ke anak kandung awak ibadah salat. Nyinyi awak perkara salat kau. Kau ada guru-guru yang hadir ajan PR KPR anak sini ditanya atau dia minta uang sekolah sini sekolah nak uang sekolah PR ni tu tanya guru nak. Nah, sekali tanya lah ibadah salat anak. Jadi sembahyang subuh kanya ndak. Itu tugas guru agama masa ndak wa tawasau bil haq wa tawa. Itu seluruh orang yang beriman. Tak ada guru fisika, guru kimia le berimannya kanan anak didik itu. Unda ada pertanggung jawab ni mahkamah Allah besok ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik dipersembahkan untuk manusia. Saudara awak yang terbaik salamu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk awak ini musaji kini yang hadir kini. Kalau sebanyak kau hadir sekali seminggu pengajian, insyaallah hidup musaji awak. Jangan kan sebanyak kalau saparoh iko salah ada pengajian tiap malam hadir di musaji awak. Luar biasa musaji awak. Jadi kadang orang bertanya, Ustaz, baca ramian musaji Ustaz, siapa tiga awak yang hadir kini bertahan di masjid, insyaallah rami musaji awak. Kan kawan tak ada orang luar awak tanya dia awak yang musaji kini. Itulah Bapak Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, banyak syiriah di balai sakitu saja di Carano. Banyak orang yang jadi pandai sakitu saja dari ambo. Banagiak pisau sirawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru. Kok satitiak tolong dilawikan, kok sakapa tolong. Jadi satitiak tu kaji tolong diminum, dilawikan untuk orang lagi kok minum kaji satitiak. Nan sakapa tu tolong dimakan. Alam takambang menjadi guru kok iyo guru sabana guru pasannya dipaci arek digagam taguh pasan nambo tadi jangan sampai bosan mengaji pakaro salat. Hormati salat, tinggikan salat, muliakan salat, tanamkan di dalam diri awak. Awak tetap mengerjakan salat hendaknya, tanamkan kana anak cucu awak, ke keluarga awak, ke anak didik awak, ke seluruh kaum muslimin yang bertamu jawab nasihati dengan ibadah salat sebagai tiang agama. Pantun terakhir dia ambil pulang ke Padang Panjang, ramilah pasar Padang Panjang, tua muda nenek dunia. Ko ado muasamo panjang, insyaallah awak bertamu balik. Ko ndak bertamu di dunia, insyaallah bertamu di akhirat, dan insyaallah hamba di akhirat tu besok ada Pak Ketua KNPI sama-sama di surga firdaus sebab nama. Amin. Nah, lain-lain iyo juga nak sama-sama selawat. Awak tak tahu tasya yang ke surga tasya kan aku Allahu a'lam. Buya-buya ustaz-ustaz kalau nak diamal ni ilmunya aja pelatihan lah masuk neraka besok tak tahu awak. Jadi semoga awak yang hadir masuk surga hendaknya kuncinya adalah as-salah miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Jangan sampai lapih kunci ko dia awak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.